Nah, setelah masuk ke jalur oral, Iya. tadi masuk ke kerongkongan. Kerongkongan, iya betul. Kerongkongan. Iya. Nah, proses di kerongkongan seperti apa? Ya kan mengalir aja dia. Kalau dia Apakah juga terjadi proses yang tadi saudara cerita? harusnya begitu, kalau dia pH-nya tinggi, ya terjadi loh, kan dia kontak gitu. Korosif juga? Ya harus mengalami itu. Nah, kemudian dari proses itu, Iya. itu kan tadi saudara jelaskan, ada proses ADME tadi. Iya betul. Itu sudah mulai belum proses itu? Belum dong. ADME terjadi setelah dia di lambung, Iya. kemudian diseraplah di situ dia tuh. Ya, di lambung tuh ada proses penyerapan ke usus halus, ya, ke dan usus besar, dan kemudian diedarkan. Jadi proses absorpsi terjadi di lambung pertama-tama, agar dia bisa masuk ke target organ yang lain. Jadi gerbang utamanya kalau melalui ingesnya ada di lambung. Apakah dalam proses itu tidak ada proses absorpsi? Ya enggak lah. Gimana bisa proses orang dia ngalir terus kemudian sampai di lambung dulu. Jadi yang namanya absorpsi itu setelah dia ada di lambung, ya, dan kemudian lambung itu menyerap. Sama kita makan lah, kalau kita makan nasi, makan apa? Masuk dalam mulut kita dan kemudian dikunyah di mulut, di enzim kita, terus kemudian dicerna, terus kemudian masuk, ya, nggak ada penyerapan. Kalau penyerapan kemana dia? Ya, penyerapan taruhlah di lambung dicerna dulu, dan kemudian menjadi bagian yang halus, dan kemudian barulah diserap nanti didistribusi. Jadi menurut saudara tadi masuk melalui oral, kerongkongan itu lewat kerongkongan lewat, betul. Itu belum terjadi proses absorpsi, kemudian di situ juga terjadi korosif. Ya, kalau korosif dalam kaitan dengan karena dia mengalir kan. Iya, mengalir korosif juga, kemudian ke lambung. Iya. Nah, sekarang di lambung itu kan sesuai dengan tadi itu dijelaskan, menurut hasil itu ditemukan positif 0,2. Tapi yang pertama negatif ya, harus supaya clear juga. Bukan, saya mau tanya dulu, mau nanti dijelaskan nggak apa-apa. Supaya nggak sepotong-sepotong kan. Iya, nggak, maksud saya tanya itu dulu. Ditemukan seperti itu, kan gitu. Nah, tadi saudara jelaskan bahwa jalur rute paparan, tadi kan sepakat ya, itu bagian dari karakteristik circum of the case tadi. Iya, betul. Dari lidah korosif, dari kerongkongan korosif. Nah, lambung korosif juga nggak? Kalau saya tanya. Nah, di lambung itu ada proses netralisasi. Iya. Kalau kita bicara pH, ya, kalau dia alkali, di lambung tuh asam, 1,2 atau 1,7. Iya. Maka terjadi proses netralisasi. Iya. Nah, apalagi terlihat pH-nya 5,5. Yang namanya korosif, pH-nya tuh harus ekstrim. Kecil sama dengan 2 atau lebih besar dari 1,5. pH lambung normal berapa? 1,7. Nah, itu pH-nya berapa? Ya itu pH-nya berapa di situ? 5,5. Berarti itu tinggi bukan? Tapi bukan penyebab korosif. Kalau yang korosif itu jika suatu cairan memiliki pH lebih besar dari 11,5 atau lebih kecil dari 2, sama dengan 2. Enggak. Sekarang saya coba alur pikir saudara ya. Iya. Saya tanya, di lambung pH normalnya berapa? Ya, pH 2. Bro? pH 2. 2. Ya, asam lambung kan kita bicara asam lambung. Iya. 2. Ya maksimum 2 lah. Nah, sekarang pH-nya 5,5. Artinya ada gangguan saja, kan ketidaknyamanan. Iya, ketidaknyamanan. Gini, enggak, sebentar dulu. Jangan dipotong dulu. Ya, terima kasih. Nah, kemudian saudara tadi jelaskan bahwa paparan rute sianida tadi kan dengan pH 13 dengan 298 masuk melalui jalur oral, masuk melalui semua korosif nih, kerongkongan, masuk ke lambung. Nah, pertanyaan saya tadi terkait dengan pH, sudah bahwa pH-nya di atas pH normal kan gitu, ya kan, sepakat kan, di atas pH normal. Tapi sebabnya apa? Dengan asumsi ya adanya. Enggak, saya enggak asumsi. Artinya pH normal tadi saudara bilang 2. Di data itu pH-nya 5,5, artinya ada peningkatan kan? Iya betul. Iya kan? Betul. Kalau menurut saudara tadi jelaskan alasannya apa ya nanti jelaskan. Iya, betul. Tapi itu artinya ada peningkatan pH. Betul. Iya. Ya. Kemudian saya mau tanya sepengetahuan ahli tadi, komposisi atau
bagian lambung itu dibanding kulit luar itu lebih rentan mana terhadap paparan cyanida? Oh, kalau kita bicara itu prinsipnya adalah dalam kaitan dengan struktur lambung, jelas beda, tetapi jaringan sama, mukosa, membran, itu sama, ya. Makanya kenapa pH 2 lambung itu bisa bertahan tadi asam kan gitu. Ya. Jadi dalam hal ini bukan, maksud saya gini. Tadi dijelaskan, saya jelaskan bahwa pH-nya 13 298. Betul. Masuk semua korosif. Nah, saya jelaskan kalau di kulit itu kan ada korosif. Nah, mukosa, kalau mukosa. Nah, terhadap komposisi lambung itu kerentanan terhadap lambung itu menurut sepengetahuan saudara, apakah dengan pH 13 dan 298 tadi menyebabkan suatu hal yang korosif juga? Tidak, karena pH-nya 5, enggak. Bukan. Enggak gini. Tadi saya tanya di pH 13. 13 kan masuk netral. Ya 13. Netral kan? Ya, 13 298. Is okay, right? Betul. Masuk korosif. Betul. Tidak ada penyerapan sama sekali. Iya, betul. Tidak ada penyerapan. Betul, nah, ini mohon penjelasan ini ya. Tidak ada penyerapan sama betul, sekali. Betul, karena saudara tadi bilang kalau ADME tadi bilang maunya lambung, langsung masuk ke lambung. Betul, ya kan? Nah, di lambung itu kondisi dinding lambung lumpuh. Di lambung ada mukosa juga kan? Betul. Ada mukosa juga. Pasti. Nah, ada. Tadi mukosa di lidah korosif. Di kerongkongan ada mukosa nggak? Ada. Nah, di lambung, menurut saudara korosif tidak? Kenapa saya jawabnya tidak? Karena ketika pH 13 masuk ke lambung ternetralisir dulu, makanya pH-nya 5. pH 5 tidak akan menyebabkan. Jangan berpikir begini, oh ini masuk 13 ke 13 merusak bagian lambung. Tidak, ada asam di sana. Nah, saudara ada bahan kajian. Ada visum et repertum. Sudah diperiksa kan visum et repertum? Nah, mungkin bisa ditampilkan visum et repertum. Itu urusan dokter ya dalam konteks. Iya, enggak apa-apa. Saya ingin menjelaskan maksud saya enggak. Coba jangan urusan dokter kan saya katakan. Bukan maksud saya. Jangan saya bawa dalam konteks. Enggak, maksud saya coba diperlihatkan dulu biar. Perlihatkan supaya saya pikir sudah dijawab ya sama jangan paksa ahli ya. Iya. Karena saya nggak mau itu. Ahli jawab. Yang kita catat. Konteksnya beda saya katakan. Enggak, kami hanya menjelaskan ini aja. Begini, yang ditanyakan sama penuntut umum itu pH 13 itu kan yang ada di dalam gelas, ya kan? Ketika masuk lewat mulut sampai perut dinetralisir menjadi 5 kan gitu. Iya, begitu poinnya. Oke. Menurut jawaban ahli. Iya, siap. Jangan dipaksa masuk 13 sampai perut 13. Iya, begitu, betul. Nah, kemudian saya mau tanya kepada terkait tadi ya, masuk saya ikuti alur. Saudara 5,5 katakanlah seperti pH 5,5. Ya, pH-nya. Nah, tadi masuk. Nah, kemudian di zat cyanida tadi mengalami pengenceran enggak? Jaksa, yang namanya bahan kimia punya konsentrasi tertentu dan dia misalnya dari 10 mili menjadi 30 mili atau 10 mili menjadi 100 mili itu namanya pengenceran. Pengenceran ya. Dan ini saya berikan contoh gini. Mengapa pH 5 bisa terjadi? Lambung kita kan asam. Ini kejadian. Jadi kalau orang mengkonsumsi air banyak, maka pH lambung bisa naik. Maka orang mual nggak enak. Makanya menurut ahli toksikologi kimia, air pun bisa jadi racun. Karena kalau pH-nya dia naik, maka dia tidak bisa mencerna. Nah, sekarang saya tambahkan, seandainya ini bukan seandainya, tapi memang ada fakta kemarin, ada 3 liter formalin sudah dimasukkan melalui jalur vena. Itu tadi sudah dijelaskan itu bagian dari pengenceran. Itu formalin beda dia jalurnya, intravena, kemudian memaksakan untuk semua cairan darah itu bisa terlindungi organ-organnya akibat bakteri. Mekanisme formalin jangan dihubungkan dengan itu. Enggak. Artinya itu kan juga setelah itu saya masuk ke situ dulu. Saya masuk ke sana. Nah, ada pengenceran kan? Enggak loh, dihubungkan di mana antara formalin dengan lambung? Yang tadi dengan lambung tadi. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Nah, setelah tadi pengenceran, saudara di lambung pengenceran. Itu setelah proses
absorpsi tadi, absorpsi terus distribusi dan lain sebagainya tadi, itu sianida, ya kan, sianida itu terabsorpsi kemana saja? Ya kan dia kalau sudah masuk, terserap, didistribusikan oleh darah, target organ mana yang ada? Nah, target organ yang saudara? Saraf, hati, ya, dan juga parameter-parameter lain, misalnya kita bicara dalam kaitan dengan empedu dan sebagainya, di mana darah itu ada. Di mana darah itu ada? Yang paling penting darah berarti? Iya, karena dia bekerja di mana oksigen itu berada. Oksigen itu berada dalam darah dan dalam sel. Nah, kerjanya dia menghambat oksigen itu saja poinnya. Menghambat oksigen. Iya. Kalau menghambat oksigen, efeknya bagi seorang yang terpapar sianida seperti apa? Oh, ya itu tadi. Kalau sudah sama prinsip, kalau kekurangan oksigen, sel pernapasan selnya itu terganggu. Iya. Mau organ mana? Kita bicara organ saraf, maka organ saraf itu akan terganggu karena kekurangan seketika oksigen. Itu juga? Oh tidak, itu proses. Iya. Itu proses. Jadi bahan kimia itu ujuk-ujuk langsung gitu, tidak.